Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rifdah Huwaidah, jurusan Kimia UIN Wali Songo Semarang. NIM 1908036029. Saya akan menyampaikan materi mengenai makomat mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Zuhrudin MSI. Jadi teman-teman, makomat itu ada 7, tapi saya akan menyampaikan 3 saja. Di antaranya zuhud, sabar, dan qanaah. Pada yang pertama ini saya akan menyampaikan mengenai zuhud. Apa sih itu zuhud? Nah, zuhud di era sekarang dimaknai dengan sebagai anti dengan keserakahan. Nah, berbeda pada zaman dahulu bahwa zuhud diartikan sebagai anti dunia. Jadi dulu itu zuhud kayak meninggalkan segala sesuatu atau kepentingan dunia demi kepentingan akhirat. Tapi di era sekarang, zuhud diartikan sebagai anti keserakahan. Zuhud yang dibahas di sini yaitu mengenai zuhud progresif, yaitu zuhud kontemporer atau bisa dibilang zuhud di zaman now. Nah, teman-teman, pada mata kuliah Akhlak Tasawuf ini Bapak Zuhru menjelaskan bahwa dari berbagai literatur pada zaman Nabi SAW dikatakan bahwa beliau berperang dengan menggunakan kuda yang bagus, yang mahal, pokoknya yang paling bagus, dan baju perangnya juga baju yang paling bagus. Nah, artinya apa? Maksudnya tuh kita sebagai muslim terutama kita diharuskan menjadi orang yang zuhud dalam artian tidak serakah dan mempersiapkan segala sesuatu tuh dengan baik gitu. Dalam zuhud ini kita dianjurkan untuk menjadi orang yang kaya. Kaya seperti apa? Kaya harta, yang hartanya itu kita lakukan untuk meraih ridho Allah. Zuhud di era sekarang ini kan kita artikan sebagai anti keserakahan, bukan sebagai anti dunia. Mengapa? Karena pada hakikatnya dunia merupakan jembatan untuk menuju akhirat. Nah, sehingga kita di dunia ini diharuskan melakukan perbuatan baik. Ada banyak dalil yang mengatakan bahwa bahwa Rasulullah SAW meminta doa agar dirinya atau beliau dimiskinkan gitu. Ayatnya berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi jumrotil masakin. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin. Menurut Imam Baihaqi, miskin yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan orang-orang yang khusyuk dan tawadu. Artinya, kita tidak boleh menyombongkan harta kita kepada orang lain dengan maksud riya. Nah, kaitannya dengan zuhud ialah kita tidak boleh serakah terhadap harta kita, tetapi kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya, sehingga ketika kita kaya dan memiliki harta yang banyak, kita dapat beramal kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kita dapat berinfak untuk kebaikan. Sebagai contoh, ada 2 orang laki-laki, kita sebut saja si A dan si B, atau Pak A dan Pak B. Nah, Pak A dan Pak B ini merupakan orang yang kaya di suatu
lingkungan. Kasusnya Pak A menginfakkan hartanya untuk membangun sebuah musola. Nah, kemudian Pak B tidak berinfak tuh. Nah, setelah musola tersebut jadi, banyak masyarakat yang sholat di musola tersebut gitu kan. Terus Pak A dan Pak B juga sholat di musola yang udah dibangun oleh Pak A. Nah, maksudnya apa di sini? Kita dapat mengambil hikmah bahwa seorang muslim dikatakan zuhud, yaitu ketika kita mempunyai harta yang banyak dan kita berinfakkan harta kita di jalan Allah dan kita tidak serakah terhadap harta yang kita miliki. Nah, perbedaan antara Pak A dan Pak B yaitu memang di tingkat pahala berbeda, karena Pak A sudah membangun musola, terus sholat juga gitu kan, bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan Pak B hanya mendapatkan pahala sholatnya saja gitu. Namun kita di sini dianjurkan sebagai seorang muslim untuk menjadi orang yang kaya, muslim yang kaya, dan menginfakkan harta kita di jalan Allah, yaitu untuk kebaikan, sehingga zuhud di era sekarang sangat mudah dilakukan. Misalnya kita berbagi dengan tetangga atau kita juga berbagi dengan teman-teman gitu. Jadi zuhud bukan lagi dikatakan sebagai anti dunia, atau seperti zaman dahulu ada tokoh, salah satunya Rabi'atul Adawiyah. Beliau merupakan salah satu wanita yang rela meninggalkan keduniaannya sampai beliau tidak menikah demi kecintaannya terhadap Allah. Namun di era sekarang kita artikan sebagai anti keserakahan, artinya kita bisa terus menjalani kehidupan dunia dengan baik, dan kita juga dapat pahala dengan banyak. Selanjutnya ialah sabar. Sabar progresif dimaknai sebagai sabar yang pantang menyerah, ulet, tangguh, gigih, dan bertanggung jawab. Sebagai contoh ada di surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan rasa sabar, yaitu artinya beliau pantang menyerah, kemudian tidak berputus asa dalam berperang. Sebagai contoh sabar pada mahasiswa, yaitu ketika seorang mahasiswa diberikan tugas oleh dosen, maka mahasiswa tersebut langsung mengerjakan tugasnya. Nah, sabar di sini artinya kita tidak lamban, kita tidak berdiam diri gitu, maksudnya tidak ya diem gitu, nah malah menunda-nunda gitu. Nah, sabar di sini dimaksudkan kita dalam mengerjakan tugas itu tetap semangat, tekun, dan kita tuh sabar. Nah, di situ sabar, karena sabarnya diartikan sebagai usaha juga mengharap ridho Allah. Karena kan ketika kita sabar terus dalam mengerjakan tugas tersebut, walaupun susah, terus
kita sedikit mengeluh, tapi kita tetap gigih, pantang menyerah, dan semangat, maka disitulah kita dapat menerapkan sabar. Selanjutnya ada qanaah progresif. Qanaah yang kita tahu kan menerima ya, atau berkecukupan, merasa cukup. Namun qanaah progresif diartikan sebagai suatu penerimaan tapi berkelanjutan, atau sebagai sikap menerima yang berkelanjutan. Di sini maksudnya adalah sebagai contoh, ketika saya mendapat IP di semester lalu senilai 3,0, nah artinya saya qanaah, namun dalam hal tersebut saya tetap melakukan usaha yang lebih lagi daripada semester kemarin untuk mendapatkan hasil IP yang lebih baik di semester sekarang. Nah, disitulah disebut qanaah, karena kita bukan berarti menerima hasil yang udah kita peroleh, tapi ya udah gitu, terima aja gitu. Tapi qanaah di sini artinya kita menerima, tapi ada tahapan yang harus kita tingkatkan. Artinya kita tuh memiliki suatu progres atau suatu nilai yang berkelanjutan, suatu sikap yang berkelanjutan. Artinya ketika saat ini saya melakukan kebaikan, besok saya harus melakukan kebaikan yang lebih baik lagi dari hari ini gitu. Sudah 3 pembahasan mengenai maqamat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan mohon maaf jika ada kalimat yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.